Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas sebuah properti CSS3 yang dinamakan dengan filter. Ya, jadi properti ini adalah properti CSS3 yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek visual pada gambar, background, atau border. Cara menuliskannya itu gampang aja, kita tinggal tulis properti CSS3-nya filter, _2 lalu tipe filternya mau apa. Jangan lupa filter ini termasuk properti CSS3 yang perlu menggunakan vendor prefix. Jadi kalau kalian ingin efeknya jalan di Google Chrome dan Safari, itu kalian harus menggunakan vendor prefixnya -webkit- begitu ya. Nah, tipe filternya itu ada banyak. Kalian bisa lihat di sini ada 10 ya. Kita langsung aja coba satu persatu gimana cara pakai efek-efek ini atau tipe-tipe ini ya. Jadi silahkan disiapkan kode editornya dan satu buah gambar. Contohnya seperti ini, saya sudah buat satu halaman web di mana di dalamnya saya hanya menyimpan satu buah gambar aja, yang gambarnya saya simpan di tengah seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, kita klik kanan, open in browser, maka hasilnya seperti ini. Nah, nanti gambar ini kita akan beri efek filter. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya akan simpan dulu di CSS ini di atas contekannya ya. Jadi saya simpan di dalam komentar seperti ini. Jadi ini adalah efek filter yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ada blur, ada brightness, dan lain sebagainya. Dan saya juga berikan nilai apa yang bisa kita beri di tiap-tiap tipe ini. Yang pertama, kita akan coba dulu yang blur ya. Jadi caranya, kita panggil selektornya img, begini. Lalu kita tulis properti CSS3-nya yaitu filter. Tipenya adalah blur. Nah, di sini kita bisa berikan ukuran blurnya mau seperti apa. Kalau kalian mau lihat contohnya di Photoshop, itu bisa kalian gunakan, nah ini sama ya gambarnya, kalian bisa gunakan filter, lalu blur, lalu Gaussian blur. Ya, jadi efek blur yang diberikan oleh CSS3 itu adalah efek Gaussian blur. Kalau kalian pilih, ini kalian bisa atur nih, radiusnya atau ukuran blurnya mau berapa. Ya, semakin ke kanan gambarnya semakin blur, semakin nggak jelas ya. Misalkan blurnya saya mau kasih 10, begitu ya. Tulis aja di sini 10. Maka nanti hasilnya seperti ini. Di CSS pun juga sama. Kita tinggal tulis ukurannya misalnya 10 pixel begitu. Oke ya, kita save, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, ternyata tidak berubah ya. Nah, ini karena tadi seperti saya bilang kita harus kasih dia vendor prefix kalau mau jalan di Google Chrome atau Safari ya, karena Chrome dan Safari menggunakan prefixnya WebKit. Jadi kalian bisa aja tambahkan di sininya. Di copy, lalu tambahkan di atasnya -webkit- begini. Lalu kembali ke browser, saya refresh, maka dia akan berubah tuh ya jadi blur. Nah, tapi untuk video kali ini, daripada saya buat dua properti seperti ini, supaya cepat aja, saya hapus yang WebKit-nya, saya gunakan filter, tapi webnya akan saya buka di Mozilla Firefox ya, supaya nggak perlu pakai prefix. Tapi nanti kalian kalau mau bikin website harus menggunakan prefix supaya jalan di semua browser. Oke, kita buka Mozilla-nya. Nah ini ya, jadi kalau di Mozilla nggak perlu pakai prefix khusus untuk filter. Oke, jadi itu blur, semakin besar angkanya, maka gambarnya akan semakin blur, seperti itu. Sekarang yang kedua, kita akan coba yang ini ya, brightness. Tipenya adalah brightness, lalu kita bisa kasih dia angka atau persen. Nilai defaultnya adalah 100%, atau kalau angkanya adalah 1, gitu. Jadi sama aja ya, 1 dan 100%. Kalau saya tulis 1, lalu saya kembali ke browser, saya refresh, maka tidak akan terjadi apa-apa, gambarnya sama. Tapi begitu saya tambah misalkan 1,1, saya refresh, maka gambarnya akan bertambah terang. 1,1 itu sama aja dengan 110%, begitu ya. Jadi ini akan bertambah terang 110%, kalau saya ganti jadi 200, maka nanti gambarnya akan terang sekali. Ya, jadi ini seperti seolah-olah kalian membuat efek image editing menggunakan CSS begitu ya. Sama seperti Instagram tapi lebih sederhana lah begitu. Oke, itu ya. Jadi brightness untuk mengatur gelap atau terangnya sebuah gambar. Kalau misalkan saya ganti ini jadi 50%, maka gambarnya akan semakin gelap. Ya, sampai akhirnya kalau 0, itu nggak kelihatan sama sekali. Itu untuk brightness. Lalu untuk contrast. Kontras ya, kontras juga sama seperti brightness, nilai defaultnya adalah 100% atau 1 ya. Kalau kita refresh, maka ini gambarnya tidak akan berubah seperti gambar awal. Kalau kita naikkan jadi 150%, maka kontrasnya bertambah. Ya, itu untuk kontras. Lalu saturate. Nah, saturate ini untuk mengatur saturasi dari sebuah gambar. Ya, jadi semakin besar saturate-nya,
maka gambarnya akan semakin berwarna ya. Semakin kecil saturate-nya, warnanya semakin hilang sampai nanti akhirnya dia berubah jadi abu-abu. Ya, kita coba. Nilai defaultnya 100%. Ya, jadi kalau 100% seperti biasa gambarnya nggak berubah. Begitu saya kasih dia 150%, maka kalian bisa lihat warnanya semakin cerah, semakin keluar warnanya. Kalau saya tulis 200%, maka akan semakin cerah lagi. Kalau saya ganti jadi 20%, maka warnanya akan semakin hilang. Hampir hitam putih, tapi kalian masih bisa lihat di sini ada warna merah. Sampai akhirnya 0 itu berubah jadi abu-abu atau grayscale. Tuh, tapi ada juga tipe grayscale. Ya, kalau kita ganti jadi grayscale, kalau kita kasih 100%, nah ini kebalikan dari saturate ya. Kalau grayscale-nya kita kasih 100%, maka dia akan abu-abu gitu ya. Jadi silahkan itu dicoba-coba sendiri. Lalu selanjutnya ada sepia. Ya, sepia ini untuk memberikan efek sama seperti grayscale, tapi bukan merubah jadi abu-abu, tapi dia merubah menjadi seperti warna kuning begitu ya. Kita coba aja. Sepia. Nah, kalau sepia sama seperti grayscale, kalau kita kasih 0, itu berarti nilai defaultnya. Berarti nggak ada sepianya. Sama kayak grayscale, nggak ada grayscale-nya. Tapi kalau saya kasih 100%, nah berarti ini full sepia. Hasilnya begini. Nah, jadi begini efek yang dihasilkan oleh tipe sepia. Nah, selanjutnya ini agak berbeda. Tipe efeknya atau tipe filternya itu namanya hue rotate. Jadi ceritanya ini kita merotasi warnanya. Ya, karena dalam teori warna itu ada yang namanya roda warna ya. Hue rotate ini merotasi atau memutar si roda warna tadi. Supaya lebih jelas kita lihat dulu deh contohnya di Photoshop ya. Kalau misalkan kita gunakan adjustment hue atau saturation ya. Ini kita bisa atur. Kalau tadi saturationnya semakin kecil, maka gambarnya semakin abu-abu ya. Semakin besar, warnanya semakin cerah begitu. Untuk hue rotate itu sama seperti ini. Jadi kalau saya geser warnanya ke kiri, maka dia akan merubah seluruh warnanya. Lihat ya, tuh jadi seperti ini. Ini kita merotasi roda warna. Kalau kita geser ke kanan, warnanya jadi seperti itu. Coba ya kita ganti hue-nya jadi plus 100 misalnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau di CSS jadinya seperti apa? Misalkan kita rotasi tadi ya jadi 100 derajat. Nulisnya gini, 100 DEG atau degree ya. Kita akan putar warnanya 100 derajat searah jarum jam. Nah, ini hasilnya kita refresh. Nah, maka mirip ya sama yang tadi ada di Photoshop, tidak jauh berbeda kalau kita lihat. Nah, ini ya. Jadi itu sama aja kita merotasi warnanya 100 derajat searah jarum jam. Selanjutnya kita akan coba invert ya. Kalau invert itu dia akan membuat fotonya seperti negatif film begitu ya. Nilai defaultnya adalah 0 ya. Jadi kalau kita save lihat hasilnya normal seperti ini. Kalau kita kasih dia 100%, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, seperti efek negatif film. Itu untuk invert. Nah, lalu ada yang dua terakhir nih. Yang dua terakhir ini ada opacity, ada drop shadow. Nah, ini sebetulnya opacity dan drop shadow kan kalian tahu ya, itu ada properti CSS-nya sendiri. Opacity di filter itu sama aja dengan opacity properti CSS3 biasa ya, gunanya untuk membuat elemen jadi transparan. Ya, kita coba. Contohnya opacity ya, nilainya sama, kalian bisa kasih 0 atau 1 atau 0 sampai 100%. Kalau saya tulis 1, itu artinya dia solid ya, tidak transparan. Tapi kalau saya buat dia jadi 0,5 misalkan, maka dia transparan. Nah, lalu apa dong bedanya menggunakan filter dan menggunakan opacity begini? 0,5. Nah, kan hasilnya sama ya sebetulnya. Nah, ini dua hal ini, kalau kalian menggunakan filter, ini harus diperhatikan ya, itu yang terjadi di belakang layar itu dilakukan operasi matematik ya, supaya gambarnya bisa berubah. Sebetulnya semua ini yang terjadi di belakang layar adalah browsernya mengerjakan atau melakukan operasi matematik agar gambarnya bisa berubah. Nah, dengan menggunakan filter, itu operasi matematik tersebut menggunakan bantuan hardware kalian. Ya, jadi disebutnya hardware acceleration. Gitu. Sedangkan properti opacity, box shadow, dan text shadow itu murni menggunakan kemampuan browser kalian. Nah, jadi menggunakan filter itu jauh lebih cepat prosesnya daripada menggunakan properti CSS biasa. Ya, karena yang bekerja adalah hardware komputer kalian, apalagi komputer kalian speknya bagus begitu. Kekurangannya menggunakan filter saat ini masih eksperimental, jadi kemungkinan ada browser yang belum support begitu ya. Jadi silakan dipilih aja.
Jadi itu ya untuk opacity. Nah, yang terakhir kita akan coba drop shadow. Ya, jadi drop shadow ini tipenya drop shadow begini. Nilainya sama seperti box shadow. Jadi ada X offset, Y offset, blurnya, blur bayangannya, dan yang terakhir warnanya ya. Kita coba ya, misalnya 5 pixel, 5 pixel, ini artinya ke kanan 5 pixel, ke bawah 5 pixel. Lalu ukuran blur bayangannya 5 pixel dan warnanya misalkan hitam. Ini ya, ini hasilnya seperti ini ya, nggak aneh ya. Jadi sama seperti kalian gunakan box shadow. Tapi drop shadow ini sedikit lebih keren daripada kalian gunakan box shadow atau text shadow. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian ingin memberikan bayangan pada gambar ya, itu kan menggunakan box shadow. Tapi ketika kalian ingin memberikan bayangan pada teks, kalian harus ganti propertinya jadi text shadow. Nah, dengan menggunakan drop shadow, itu bisa diimplementasikan ke keduanya. Ya, contohnya ini saya hapus nih IMG-nya ya. IMG-nya saya hapus, saya ganti jadi H1 misalnya web programming Unpas begini. Ya, lalu selektornya saya ganti juga jadi H1. Nah, kalian lihat tanpa merubah tipenya ya, jadi nggak ada box shadow, nggak ada text shadow, efeknya sama tuh. Jadi ada bayangannya. Itu perilakunya yang pertama. Yang kedua, nah ini yang lebih keren lagi adalah begini. Misalnya saya punya sebuah gambar, ini ada tulisan web programming Unpas. Oke, kalian, nah ini, saya lihat ya. Tulisannya web programming Unpas, tipe filenya PNG, jadi ada transparansi di belakangnya. Ya, tulisannya warnanya putih. Sekarang saya panggil lagi image-nya. Saya ganti jadi logo.png begini. Kalau misalkan tidak menggunakan filter, ini ya, saya gunakan box shadow. 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, black begini ya. Hasilnya akan seperti ini. Lihat, kalau saya refresh, seperti ini. Yang akan diberi bayangan adalah boxnya, bukan tulisannya. Ya, tapi lihat ketika saya ganti dia jadi filter drop shadow. Bayangannya sama, tapi ketika saya refresh, dia akan otomatis memberikan bayangan pada elemen yang tidak transparan di gambarnya. Ya, jadi kalau kalian punya gambar, terus ada sebuah objek yang transparan, nah maka dia akan kasih bayangan pada objeknya, bukan pada kotak gambarnya. Paham nggak? Ya, jadi ini menurut saya cukup keren. Drop shadow sudah mampu mengenali itu. Oke, itu mungkin ya beberapa tipe filter yang bisa kita gunakan dari properti CSS3 filter ini. Oh iya, dan selanjutnya efek ini bisa kalian tumpuk penggunaannya. Ya, jadi sama aja kayak Instagram ya. Kalian bisa kasih lebih dari satu efek kan ya. Ini misalkan saya kembalikan lagi nih gambarnya jadi img.jpg ya, hasilnya begini. Nah, misalkan saya mau kasih dia blur dan grayscale misalnya ya. Caranya tinggal kalian pilih saja blurnya mau berapa, misalkan 5 pixel, lalu tambahkan di sini dengan menggunakan spasi grayscale, misalkan full grayscale 100%. Saya refresh begini. Jadi dia blur dan grayscale. Paham ya? Silahkan ditambahkan aja kalau kalian memang membutuhkan itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin secara interaktif memberikan efek pada sebuah gambar, ya daripada kalian mengira-ngira value-nya, itu kalian bisa gunakan layanan dari sebuah website. Ya, websitenya ini, ya nanti linknya nih saya simpan di deskripsi videonya ya. Jadi silahkan dikunjungi aja. Websitenya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa gunakan slider ini untuk mengedit gambarnya. Misalkan kalian pengen blurnya 10 pixel, lalu grayscale-nya full begini. Ya, nanti kalian akan dikasih CSS-nya. Ya, tinggal di copy aja, simpan ke Sublime Text gini. Kalau butuh WebKit, silahkan gunakan. Kalau nggak butuh, boleh dihapus saja. Ya, jadi hasilnya nanti gini ya, sama ya. Jadi silahkan gunakan websitenya kalau kalian ingin merubah banyak efek sekaligus, tapi nggak perlu bingung mikirin value-nya apa gitu. Dan terakhir mungkin efek ini bisa kalian gunakan pada saat kalian ingin mengarahkan kursornya di atas gambar. Misalkan ya kan kalian bisa gunakan IMG lalu hover begini. Ininya saya copy di sini. Misalkan saya simpan kebalikannya. Jadi blurnya nggak ada, grayscale-nya juga nggak ada. Ya, jadi ini nanti hasilnya misalkan begini, saya refresh. Tadinya gambarnya blur lalu saat disorot jadi terlihat begitu ya. Dan supaya lebih keren lagi, kita tinggal gunakan aja di sini transition. Ya, misalkan transisinya 1 detik, nanti hasilnya saya refresh begitu. Ya. Jadi misalkan kalian ingin menyembunyikan sebuah gambar, lalu pada saat mouse-nya disorotkan, gambarnya terlihat. Baik, mungkin itu dulu ya properti filter di video kali ini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Tinggal kalian coba-coba sendiri aja value-nya, ketika digabungkan efek-efeknya akan menghasilkan gambar seperti apa.
Seperti biasa, like jika kalian menyukai video ini, lalu share videonya ke teman-teman kalian supaya teman-temannya juga bisa belajar mengenai property filter ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kita makin semangat membuat video-video tutorial di channel ini. Dan yang terakhir, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja komentarnya di bawah video ini. Sekian dulu untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru lagi, masih bersama saya, Sandika Gali.